Tuhan ya. Sekali lagi shalom semua ya. Nah, saudara, ketika saya katakan kita ada dalam ruang sidang ilahi gitu, itu bisa demikian terjadi ya. Ingat begini, saya mau kasih saudara dari setiap nanti saudara perhatikan ya. Saya mau saudara dari sekarang saudara coba perhatikan cara kita, kalau di dalam hal ini kan dia pakai saya ya, dia pakai saya, oke? Karena memang dia terlebih dulu ajari saya ceritanya ya, dan bukan ingat ya saya tidak pernah belajar seperti ini dari orang lain, oke? Dari siapapun saya nggak pernah, ya. Saya nggak pernah belajar caranya seperti ini. Saya hanya dituntun hanya mengikuti cara dia mengajar. Begini, saudara. Allah itu kan nggak kelihatan. Oke? Allah itu kan misteri. Amin. Sekalipun Allah itu menampakkan diri kepada seseorang, saudara, itu bukanlah, sekalipun saudara benar-benar Allah itu, saudara dia berhadapan muka dengan muka dalam wujud gimana gitu, dia pakai wujud apa gitu, kita belum mengenal dia secara pribadi, belum. Nggak bisa. Itu butuh waktu. Sama seperti saudara berkeluarga, sekian waktu lamanya, udah saling lihat muka dengan muka, sudah tahu semua, belum tentu tahu kedalaman hatinya. Oke, belum tentu. Sama-sama. Mau siapapun dia, saya dengan istri saya dengan saya, belum. Itu butuh waktu lama. Ya, itu butuh waktu lama dan wah, itu butuh juga waktu benar-benar bersekutu. Jadi walaupun jadi dalam rumah tangga sudah 20 tahun, 30 tahun, kalau mereka nggak pernah komunikasi, itu nggak bisa tahu perasaan terdalam dari pasangannya. Demikianlah kita juga dengan Allah. Oke? Sistem kerja dia bagaimana? Hatinya yang paling dalam bagaimana? Ya, kita nggak bakalan tahu. Kecuali kita itu berkomunikasi dengan dia. Nah, masalahnya begini. Kenapa kita tidak tahu, tidak bisa mengenal dia sangat dalam sekali? Karena antara kita dengan Allah itu kan ada jarak yang sangat jauh. Jaraknya apa, saudara? Jaraknya adalah bahwa Allah itu jauh lebih pintar dari kita. Oke? Dan kita ini menyamakan diri kita sebagai apa ya? Sebagai hamba, sebagai ciptaan. Sehingga ketika Allah itu mencoba mengkomunikasikan dirinya dengan kita, gitu ya. Kita itu selalu ada di posisi memang tidak mengerti. Padahal sebetulnya Allah itu ingin sekali berkomunikasi dengan kita dengan apa ya? Dengan leluasa, dengan bebas. Kan yang ditaruhkan di dalam kita itu kan adalah rohnya. Ketika dihembuskan kepada kita itu rohnya. Oke, itu rohnya. Dan dia mau melihat rohnya yang ada di dalam kita itu seperti cermin. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, dia mengajak sesuatu, dia ingin mengenal, perhatikan, dirinya yang luar biasa itu melalui hikmat yang ada di dalam kita. Jadi saudara, ketika dia ini menjadi manusia, ketika Allah menjadi manusia, dia benar-benar sampai ingin tahu seperti apakah parahnya kita manusia ini ketika sudah jatuh itu.
Pertama-tama kan kalau kita lihat di kitab Kejadian, dia turun kan? Dia utus malaikatnya kan? Oke, dia utus malaikatnya. Tapi sering sekali kan dia pakai, kalau saudara lihat istilah dalam Alkitab, kenapa sampai Abraham, seperti Lot, seperti siapa saja yang pernah berjumpa dengan ada tiga pribadi gitu kan, ada 3 malaikat kadang-kadang gitu kan. Kenapa sampai mereka itu seperti dikatakan seperti walaupun mereka berjumpa dengan malaikat, itu seperti berjumpa dengan Tuhan. Dan memang ya Tuhan yang menyamar gitu loh. Cuman kan pada waktu itu Abraham belum bisa kasih kepada kita penjelasan toh, karena kan mereka kan dikunjungi. Sama dengan Lot juga, mereka dikunjungi. Sama dengan Musa, mereka dikunjungi. Dan orang-orang ini tidak punya pengalaman, belum punya pengalaman siapa Allah itu sesungguhnya. Oke? Jadi tindakan-tindakan mereka, iman mereka, itu sebetulnya itu lahir dari ketika mereka mulai bersekutu dan mempercayai. Ya, kan ada istilahnya begini, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran katanya. Karena apa? Karena pengenalan si Abraham kepada Allah itu, saudara, dia yakin, dia bawa keluar, lihat lihat bintang di langit sana. Ketika terjadi percakapan itu, maka mulailah para orang-orang kudus di zaman perjanjian lama itu, mereka tahu mengenal Allah itu di dalam, yaitu pengalaman. Bedanya dengan kita itu punya pengalaman memang. Awalnya ketika kita lahir baru. Oke? Namun pengalaman kita ketika lahir baru ini tidak bertumbuh. Karena apa? Karena kita ini dibatasi oleh aturan-aturan gembala kita. Aturan-aturan di mana kita bernaung pada waktu itu. Demi apa? Demi menjaga tidak terjadi liang, chaos. Makanya ada mereka. Ya. Namun ada banyak orang di gereja tertentu, mereka dikunjungi oleh Tuhan, bahkan di gereja yang lama. Gereja HKBP atau apa. Allah melakukan, bahkan Allah juga mengunjungi orang-orang ateis, orang-orang yang gak punya agama, orang-orang yang punya agama juga. Allah mengunjungi. Cuman karena sistem kepercayaan kita yang lahir daripada ajaran-ajaran, aturan-aturan baku yang dibuat, sehingga membuat agama-agama itu eksklusif. Sehingga pegang kebenarannya masing-masing. Seperti punya surga masing-masing gitu. Kalau kita lihat agama yang paling mungkin menurut saudara, kan cukup besar ya agama Muslim gitu ya. Dan kalau saudara lihat sejarahnya, sejarah daripada, kalau saudara mungkin pernah ikuti siapa itu, Christian Prince itu ya, itu kan sangat seperti waduh, itu sebetulnya sangat melukai sebetulnya, walaupun itu kebenaran dalam arti begini, kebenaran yang disingkapkan kepada kita, namun Allah yang benar, perhatikan nih saudara, dalam tanda kutip nih ya. Kalau kita sampai ke dalam hatinya Allah, kita tidak akan jadi seperti itu. Memang ada waktunya dijelaskan dengan baik, hanya untuk begini, ayo supaya sadar. Tetapi kita mesti, kalau kita ngikuti Tuhan, itu mesti cepat kita mulai menyadari bahwa itu bukan hati Allah yang sesungguhnya, yang seperti itu. Kalau kita lihat awal mulanya terbentuk agama ini, itu memang agak ini sedikit saudara. Kalau kita lihat latar belakang nabi yang mereka boleh dikatakan mereka sanjung gitu. Kalau kita lihat memang sejarahnya demikian gitu. Kita tahu gitu. Dan itu jelas sekali keadaannya memang seperti itu gitu. Namun kan itu dipakai oleh Allah
Bagaimana dia mengasihi, makanya mereka ini berbagai aliran-aliran. Tetapi banyak ternyata di antara mereka, ternyata yang mengikuti hati nurani mereka. Dan ternyata itu diajar langsung oleh Tuhan. Namun saudara, karena pengertian kita yang selama ini sudah dibuat sistem loh, yang sebetulnya yang jadi masalah ini. Sistem yang dibuat oleh manusia telah menghalangi Tuhan untuk bicara kepada orang-orang di tempat yang lain ini. Sudah membuat lain. Sehingga ketika Allah itu mulai bergerak, karena kita itu masih dikuasai oleh aturan-aturan yang sudah sempat menguasai pikiran kita ini, maka kita tidak berani keluar dari penjara itu. Ditakut-takuti kita istilahnya. Dengan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kamu mesti tunduk kepada pemimpin rohanimu. Kamu mesti begini. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani itu berarti menjadi seperti kebenaran. Sehingga ketika dia bergerak melalui kita, dia berbicara kepada kita. Padahal sebetulnya sudah jelas. Kalau dia berbicara kepada saudara, Allah itu berbicara kepada saudara secara pribadi. Karena saudara memang takut, gak pernah mau menerima dia apa adanya, maka saudara gak bisa jalan terus. Kalau saudara diajak keluar dari penjara itu, saudara gak berani. Karena apa? Karena saudara merasa tidak mungkin Allah memilih saya. Begitu. Jadi ketika saya ada pun, ketika saya mulai mengajarkan sesuatu yang mungkin menurut saudara, sok pintar kali Bapak ini, misalnya kayak gitu. Dengan seperti itu saja, saudara akan sulit mengerti untuk dibawa. Harus sudah sampai seperti itu. Karena apa? Karena saudara pernah berhubungan dengan saya. Mengenal saya siapa? Mungkin melihat gereja saya seperti ini. Gitu. Mungkin karena saya nggak sekolah Alkitab. Saudara mengukur demikian. Yang itu saja yang sudah sekolah Alkitab saja nggak pernah ngomong seperti itu. Rata-rata ngomong seperti ini kok. Inilah yang membuat saudara itu sulit untuk mengenal Allah lebih dalam. Nah, saudara, harapan Tuhan, kalau saya katakan harapan saya, saudara, mungkin ini ya. Harapan Tuhan dengan pertemuan kita yang sudah 100 hari berapa gitu ya. Harapan dia boleh menjelaskan kepada kita semua, dan selanjutnya masing-masing kita mulai mengalami apa yang saya katakan ini gitu. Jadi saudara mesti keluar dari dari pola berpikir bahwa Allah itu roh gitu. Oke, Allah itu kan roh memang ya, benar ya. Lalu jangan pernah membayangkan atau menginginkan lagi begini. Allah itu datang dalam bentuk roh. Kalau kan dalam bentuk roh itu kan berarti kan hantu ya. Ya kan? Roh soalnya. Kalau saudara masih mengharapkan dia ada di luar, sementara ada di dalam, saudara akan kesulitan mengenal dia. Nggak bakalan bisa sampai pengenalan kita akan dia. Karena sebetulnya dia ada di dalam. Itu sebabnya saudara, si jahat menipu kita. Menipu kita dengan penampakan misterius. Supaya kita tetap ada di sana karena kita akan mempercayai hal-hal yang gaib. Gitu loh. Itulah yang membuat kita nggak bisa mengenal Allah. Padahal Allah itu sengaja memang benar-benar
menjelma di dalam kita. Tahu nggak saudara kenapa Allah berani menjelma di dalam saudara? Tahu? Tahu kenapa? Kenapa bisa dia berani? Karena di dalam dia itu kan sebetulnya begini saudara. Dia kan di atas benar dan salah. Pohon benar dan salah itu kan, benar dan jahat itu kan ciptaan dia. Ya enggak? Allah yang pertama tadi loh, yang satu itu. Bayangkan saudara betapa miskinnya kita pengenalan akan Allah yang satu ini. Ketika dia membagi dirinya menjadi 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kan kepada kita dijelaskan. Bayangkan sekarang ini saudara. Itu pengajaran tentang Tritunggal itu banyak gak mudeng-mudeng. Karena apa? Karena semuanya menjelaskan. Itu mereka itu mengandalkan. Kebanyakan sekarang ya. Para pendeta-pendeta yang mau menjelaskan tentang Tritunggal. Itu menjelaskan dari pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja gitu kan. Yang sudah baku. Sementara mereka gak punya pengalaman sendiri. Itu hanya pengetahuan. Dan makin parahnya itu, mereka itu pakai logika. Mencoba menjelaskan tentang sesuatu yang dari pikiran Allah dengan logika. Bukan roh yang mengajar di dalam. Bukan mengizinkan Allah ini mengajar langsung. Ini masalahnya. Orang pada nggak berani. Coba sekarang sepintar-pintarnya hamba Tuhan. Itu pasti paling pintarnya itu bahasa asli. Saking mereka pengen mengenal Allah. Mereka sampai belajar bahasa asli. Sampai tahu bahasa asli daripada Alkitab itu. Nggak bisa, saudara. Percaya. Sepintarnya mereka akan gabung semua. Nggak bisa. Karena semua hasil pemikiran orang. Itu namanya pemikiran. Berbeda, saudara. Ketika dia mau jelaskan. Makanya, saudara, ketika kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Ketika ada orang yang bilang Tuhan sudah datang. Kaget. Pola pikir kita kaget. Ketika ada orang bilang Tuhan sudah datang. Langsung bilang, di mana? Karena mereka langsung pikir, oh Tuhan itu datang seperti dulu. Nggak ada kok, nggak ada yang lagi yang lahir di mana. Di mana dia muncul. Lagian konsep berpikir kita, Tuhan datang itu dalam bentuk apa? Roh kah? Sekarang saya mau tanya. Tuhan sekarang yang ditunggu itu punya tubuh apa? Saya coba mau tanya sama saudara. Tuhan yang naik dulu itu tubuh apa dia? Pakai tubuh apa? Tubuh kemuliaan, Pak. Tubuh kemuliaan itu bisa makan enggak? Kalau baca di Injil sebelumnya, Pak, makan ikannya Tuhan sama murid-muridnya, Pak. Makan kan? Oke? Iya. Berarti kalau Tuhan nanti datang, kira-kira kalau sebelum pengertian kita sekarang, Tuhan itu bisa makan enggak? Kalau di bumi mungkin Pak perlu makan, tapi kalau di surga kan saya baca di Wahyu nggak ada lagi siang gitu. Ya di surga mungkin nggak perlu makan. Nah, itu kan ajaran manusia kan? Saudara, tahukah saudara? Kita ini pengen ke surga. Tapi Tuhan itu pengen ke bumi. Hasrat kita paling dalam ke surga. Oke? Ya enggak? Semua tujuan orang beragama kan? Sementara Tuhannya pengen ke bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Coba ketika Nuh mempersembahkan korban. Kan harum ya.
Harumnya itu kan nyata ya, harumnya. Saudara pernah lewat, misalnya ada di mana BPK yang terkenal, saudara lewat di sana aja, itu nggak bisa dibohongin kan, harum kan, dibakar kan? Ya enggak? Yang harum itu materi atau apa gitu? Itu kan pasti kan yang mencium itu kan bukan penciuman roh kita kan? Ya kan? Ya, ya. Penciuman apa? Jasmani kan? Boleh. Jadi Allah ketika mencium itu pakai penciuman roh atau penciuman jasmani? Jasmani. Ya kan? Boleh tahu kan sedikit lah istilahnya rahasianya kan? Berarti kalau dia datang kan, dia datang dalam wujud manusia kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Manusia kan? Sementara semua orang menantikan Tuhan yang datang kedua kali itu. Datang di awan-awan, lalu kita menyongsong di awan-awan. Lalu kita membuat interpretasi. Nanti kita akan terangkat, yang tertinggal nanti matilah. Kan gitu kan. Kita terangkat, kita naik gitu loh. Karena sudah ada filmnya, Left Behind. Tahukah saudara, film itu saudara kan nggak tahu. Saudara kan hanya lihat, oh tujuannya kan memang benar seperti yang ada dalam Alkitab. Tapi saudara kan nggak tahu nanti gimana sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua. Udah nggak tahu kayak gitu, nggak berani nanya kan. Dan waktu mau nanya, saudara nggak punya sesuatu pegangan. Apa yang saudara percayai? Saudara nggak berani. Karena apa? Karena saudara yang memang nggak pernah berani keluar out of the box. Karena saudara tak tahu kalau saudara dipenjara oleh pengajaran-pengajaran selama ini. Jadi ketika Tuhan datang mengunjungi saudara, sudah banyak hal pun yang saudara alami, sudah sedetail itu. Saudara nggak pernah punya standar sampai maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Nggak pernah sampai di situ. Padahal itu standar awal. Dia nggak bisa bicara banyak sama saudara. Karena saudara nggak selalu begini. Kan pendeta bilang begini Tuhan. Kan Alkitab bilang begini Tuhan. Capek Tuhan saudara menghadapi saudara. Dia kayak mau ceritakan gitu kan. Saudara sudah mulai nih masuk ini. Sudah mulai karena saudara punya pengalaman gitu kan. Oh gitu ya Tuhan. Saudara sanggah. Tapi pendeta bilang begini Tuhan. Saya dibilang sesat Tuhan. Tapi begini Tuhan. Wah saudara dihujami terus. Akhirnya saudara mundur. Ya macam mana Tuhan mau menjelaskan lagi? Saudara lebih percaya sama mereka daripada sama dia. Coba pikirkan perasaan Tuhan gimana. Begitu kan sebetulnya. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Tapi barang siapa menerimanya diberinya kuasa. Kuasa ini jangan lihat bahasa aslinya. Repot nanti saudara. Saudara itu akan cari kamus nanti. Karena sekarang kan sudah ada kamusnya kan. Sudah mudah semua. Saudara akan cari kuasa itu. Arti kata kuasa itu. Cari. Lalu kan Tuhan nunggu kan. Tuhan nunggu saudara kan. Karena saudara masih buka kamus. Di mana kuasa ini? Cari gitu. Bahasa aslinya apa? Dunamos segala macam. Habislah kita. Oh dunamos dia. Maka saudara itu mulai mengartikan itu kuasa. Dalam arti power. Karena saudara kan lebih suka itu kan. Kuasa. Kalau saudara mendengarkan dari dalam dia ngomong terus, pasti akan dijelaskan. Cuma saudara mesti dibongkar dulu.
Dibongkar dari pengertian yang lama. Kalau saudara nggak mau dibongkar, saudara masih pegang terus perbendaharaan saudara itu. Nggak bakalan bisa mengerti. Makanya kan dibilang, barang siapa menerima dia. Kasihanlah Tuhan itu saudara. Mesti saudara buat dia jadi hambanya saudara, hambanya para pendeta-pendeta, hambanya para teologiawan. Kasihan saudara. Masa Tuhan harus permisi kepada mereka dulu? Baru saudara percaya. Apakah dia nggak sanggup mengajar saudara langsung? Itu semua yang saya bilang ini ada di Alkitab. Ahli Taurat yang mau mendengarkan Tuhan katanya kan harus melepaskan dulu perbendaharaannya. Baru dia bisa. Berbahagialah orang yang miskin. Miskin itu sebetulnya secara roh. Supaya dia bisa, karena dialah yang empunya. Sementara sekarang mau masuk surga. Kan berarti kan mau masuk surga itu kan bukan punya surga kan. Namanya masuk. Ada penjaga pintu surga. Permisi dulu sama penjaga pintu surga kan. Karena kita punya anggapan seperti itu. Karena ada cerita-cerita yang mengatakan, wah misalnya Benny Hinn dapat mimpi gitu kan. Dia ada di pintu surga itu. Ada yang menjaga. Sehingga ketika ada pesta perjamuan yang masuk seorang nyelonong nggak pakaian pesta, pikiran kita jalan. Karena pola pikir kita, pastilah ada pintunya, ada penjaganya, ada penerima tamunya. Kok bisa lolos yang nggak pakai pakaian pesta? Itu kan pikiran kita kan? Padahal ceritanya kayak gitu enggak? Enggak kayak gitu kan. Cuman karena kita ini main logika kita terus, nggak pernah tanya kenapa sih begitu. Apalagi dengan mudah sekarang banyak informasi di Google gitu kan. Kita tinggal cari kan. Maka semua para pendeta-pendeta, teologi ya itu akan menjelaskan. Oh pengertiannya begini, lalu kita timbang. Lalu dari hati kita. Saudara akan buat voting. Voting sendiri. Seperti itulah para orang-orang yang sekolah di sekolah teologi ya. Karena memang polanya demikian. Wow, bayangkan saudara. Sangat merugikan kerajaan surga. Oke? Nah, saudara, jadi banyak cerita-cerita di dalam Alkitab. Sebetulnya semuanya itu kalau saudara mulai keluar out of the box. Kayak gini loh, dibawa kita jalan-jalan. Ayolah kita jalan-jalan, kita cerita dari hati ke hati lah. Dibawa kita ke Padang, dibawa kita kemana. Kadang-kadang melalui sakit. Kita berhenti pelayanan, kita keluar. Atau kadang-kadang begini, ada masalah dalam gereja kita wah. Lalu kita keluar. Di sana dia mau bicara kepada kita dari hati ke hati. Nah, itu yang saya alami. Jadi saudara, yang saya ceritakan sama saudara, saya ngikuti Tuhan yang selama ini. Gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk seperti yang saudara lihat sekarang. Bukan. Saya punya perjalanan pengalaman di dalam saya. Dan saya melihat orang-orang yang katanya mereka kenal Tuhan yang ini. Saya melihat di mana mereka tersendat. Saya tahu. Mereka itu orang-orang yang tulus tadinya. Tetapi karena orang mulai menghakimi. Kita dulu pengkhotbah satu ayat. Sebetulnya Tuhan sudah pimpin kita. Cuman kita gak mau maju terus. Karena
begitu ada hasil daripada yang kita cari akan Tuhan, kita berhenti di situ. Puas dengan jemaat yang banyak, puas dengan gereja yang sudah kita dirikan. Akhirnya apa? Akhirnya bagaimana supaya pelayanan kita ini berkembang atau tetap kita jaga maintenance. Kita buatlah, adalah setiap sekolah, setiap gereja sekarang kan punya sekolah Alkitab. Bahkan bukan hanya punya sekolah Alkitab, punya sekolah. Itu semua sudah jadi seperti itu. Punya badan misi. Punya supaya diterima orang. Oh, dia mesti memperhatikan orang miskin. Dibuat semua. Sehingga terbentuklah satu image. Gereja yang berhasil adalah yang punya semuanya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ayat-ayat yang lain ketika perempuan mencurahkan minyak yang mahal itu. Kan murid-murid pada waktu itu kan sudah bilang, untuk apa pemborosan ini? Coba sedih nggak hati Tuhan? Artinya begini saudara, bukankah semua itu uang itu milik saya? Kan gitu Tuhan sebetulnya, nggak benar nggak? Kan semua kan uang-uang yang ada di kas itu kan, istilahnya kan diberikan itu kan karena Yesus melayani toh. Benar nggak? Lalu orang datang. Karena saking ininya saudara. Dia melakukan spontan saja. Bukan murid loh yang melakukan. Murid malah itu saudara membuat hati Tuhan sedih kan. Murid loh yang dipilih loh. Ini kan perempuan berdosa yang mengurapi Tuhan. Perempuan berdosa loh. Dia melakukan tepat yang Allah suruhkan kepada dia. Tapi si perempuan itu nggak sadar bahwa dia sedang melakukan kehendak Allah. Tetapi Yesus tahu itu. Cuma kan Yesus itu kan sudah out of the box gitu. Dia nggak peduli, tapi dia lihat itu saudara. Cuman saudara karena dia sudah capek dengan murid-muridnya. Sudahlah, jangan tahan dia. Orang miskin selalu ada sama kamu, katanya. Tapi aku nggak selalu ada sama kamu. Yang dia lakukan itu adalah persiapan untuk penguburanku, katanya. Saudara sebetulnya ketika dia lakukan itu, wah dia makin ini saudara. Itu sebetulnya pentahbisan. Pentahbisan Yesus menjadi raja. Tapi pada waktu itu nggak ada nabi yang kenal Yesus. Nggak ada Samuel. Samuel nggak hidup di zaman itu. Tahu nggak di alam roh si Samuelnya itu? Ketika si perempuan itu bawa itu. Bawa buli-buli itu saudara. Ini kan di zamanku dulu kan dia ini kan harus nabi. Kan harus nabi yang mengurapi raja. Itu saudara Samuel yang ada di sana, nabi-nabi, Nathan segala macam yang ada di alam roh ketika lihat itu. Gila. Ini kan perempuan berdosa. Kok bisa dipakai untuk mengurapi? Karena mereka sudah kenal. Di alam roh mereka sudah kenal. Makanya dikatakan Abraham bersukacita melihat hariku katanya. Yesus spontan aja itu ngomong semua itu saudara. Karena dia mengikuti pergerakan roh Allah yang ada di dalam dia. Jadi jangan saudara buat begini ya. Jangan samakan antara Yesus dengan roh Allah yang ada di dalam dia. Dia menjadi satu dengan Allah. Itu karena perkataan dia. Perkataan dia itu siapa yang mengucapkan? Roh Allah yang ada di dalam dia. Itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi yang beda di dalam kita sekarang kedatangan Tuhan yang kedua. Yesus yang sudah menjadi satu dengan Allah ini. Yang punya pengalaman panjang ini. Inilah sekarang yang masuk ke dalam saudara.
Jadi bukan roh Yahweh yang masuk ke dalam Yesus. Jadi yang masuk ke dalam kita ini, roh Yesus yang sudah dimasuki oleh Yahweh, yang sudah punya pengalaman menjadi manusia. Itulah yang masuk ke dalam saudara. Oke? Itu yang masuk. Jadi pada waktu itu saudara, nabi-nabi yang dulu itu, ketika melihat itu mereka begini. Mereka belajar juga pola pikirnya Allah. Mereka belajar dari situ, saudara lihat. Oh ya, sampai seperti itu raja yang mau ditakbiskan ini. Kan mereka tahu panggilan Tuhan atas hidup mereka. Mereka kan juga ngerti bagaimana roh Allah menemui mereka ketika Samuel dipanggil. Samuel itu secara audible waktu anak-anak. Soalnya dia umur 3 tahun diserahkan ke bait suci, saudara. Bayangin. Dia memperhatikan hidupnya imam besar pada waktu itu, Imam Eli. Dia lihat ketika dia beranjak dewasa. Tuhan gak pernah bicara lagi sama Imam Eli kan. Lalu dengan polosnya, ketika Tuhan panggil namanya, dia ngomong sama Eli. Pak Eli, apa panggil saya tadi? Enggak, saya enggak panggil. Tidurlah katanya. Enggak, kok enggak panggil kok. Tidur lagi, dipanggil lagi. Pak Eli, apa Pak Eli panggil saya? Tidak, tidurlah. Baru ketiga kan, barulah Imam Eli itu sadar. Aduh, ini Tuhan. Dia tahu itu Tuhan itu. Tapi dalam hatinya begini, aduh. Karena kan dia sudah nyaman kan. Tapi dia nggak pernah lagi dengarkan firman Tuhan. Tapi karena dia harus menjalankan tugas sebagai imam pada waktu itu. Sebagai hakim pada waktu itu. Dia itu saudara, dia bilang begini, aduh Tuhan sudah beralih nih dari saya. Tapi karena dia harus melakukan tugas keimaman pada waktu itu saudara. Dia melakukan polanya terus. Dia menyembunyikan kepada orang lain bahwa sebetulnya Tuhan sudah tidak ada. Karena dia perwakilan Tuhan pada waktu itu. Firman Tuhan sudah tidak ada. Tapi karena sudah nyaman jadi imam itu, udah jalankan saja lah. Sampai seperti itu. Jadi ketika Samuel ini dipenuhi atau didatangi oleh Tuhan sendiri, dia bilang sama dia, gini loh Samuel, kalau lagi nanti datang suara itu, bilang saja seperti ini. Ini aku Tuhan, aku mendengarkan, bicaralah. Itu masih secara audible, dia dengerin. Bayangkan gimana itu polanya sampai seperti itu. Oke? Lihat sistem kerjanya Allah itu bicara. Lalu saudara, akhirnya berbicaralah Tuhan kepada Samuel. Dia ceritakanlah semuanya. Tentang Eli, tentang anak-anaknya, tentang apa yang akan terjadi. Pagi-pagi. Pasti kan sudah penasaran kan Imam Eli kan. Pasti dia tahu dia akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti di dalam hatinya. Karena kan hati nuraninya kan pasti nuduh kan. Ada dosa yang disembunyikan oleh dia kan. Sudah banyak kan. Lalu saudara, dia bilang, dipanggil Samuel. Samuel, coba ke sini. Tuhan bicara apa semalam? Samuel takut kan? Kenapa Samuel takut? Kenapa Samuel takut? Karena dia
terlalu meninggikan Eli. Dan yang disampaikan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi Eli tahu itu firman Tuhan. Dan dia tahu itu pasti tepat. Karena Eli memang ingin tahu dia rubah itu. Oke, ngomong saja. Nggak apa-apa, ngomong terus terang aja. Apapun yang dia bilang, jangan sembunyikan sedikit pun. Itulah kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mau ngomong sama orang, kita nggak siap ditinggalkan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita sudah nyaman dengan orang lain. Itulah kadang selama ini yang saya hadapi. Tahukah saudara? Dulu ketika saya keluar dari gereja yang besar itu, saya tidak tahu saudara. Nggak ada masalah. Saya dengan pemimpin saya nggak begitu ada masalah. Tapi saya dengar dorongan, saya mesti keluar. Dan saudara, kalau saya lama-lama keluar, habislah saya. Kalau dilihat dari kenyamanan, saya tidak berani keluar. Saya sudah ambil rumah, saya punya anak 3. Nggak mungkin. Dan boleh saya katakan ya, saya pun nggak gimana ya, Tuhan juga berbicara dengan istri saya. Tapi waktu itu pun saya nggak tahu istri saya siap atau tidak. Yang anehnya begini saudara. Istri saya nggak mau juga kerja gitu, nggak. Dia teguhkan hati tidak. Ketika kami jualan kue gitu, buat 40 laku 2, gimana perasaan saudara? Tahu nggak ketika keluar dulu? Saya bilang terakhir kali kepada gembala saya. Ingat saudara, saya nggak ada masalah dengan gembala saya. Dan gembala saya menganggap saya ini, dia tahu ketulusan hati saya. Makanya yang pertama dipanggil dari 7 kami yang keluar waktu itu ya. Itu yang dipanggil pertama adalah saya. Bukan yang lain. Bukan yang gembala-gembala itu. Bukan. Saya waktu itu bukan gembala. Saya wakil. Yang dipanggil pertama saya. Karena dia tahu. Istri saya juga yang sangat dikasihi. Ya, ini bukan hanya sama gembala kami, sama ibu gembala. Kami spesial, kami berdua. Tapi saudara, ketika Tuhan suruh keluar, macam mana saya bisa ini? Saudara tentu lihat dilema saya ya. Oh ya, tapi saya nggak bisa, sudah panjang perjalanan ini. Saya punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Oke? Saya didesak harus keluar. Yang desak itu Tuhan. Walaupun dengan cara mungkin yang sakit. Oke? Saya bilang sama dia, Pak, bukan Bapak yang kasih saya makan, tapi Tuhan. Tahu nggak saudara? Saya lihat mimik muka daripada gembala saya waktu itu. Langsung berubah saudara. Saya ingat sekali saudara. Wah itu mimik muka, raut muka. Lin, itu bukan untuk kamu loh perkataan itu. Itu untuk yang lain. Karena memang pada waktu itu saudara, wah itu capek juga. Malah kami melihat yang lain gak pernah serius dalam ini, ikut Tuhan. Dia tahu gitu.
Itu bukan untuk kami, Li. Bukan untuk kamu, Li. Dan saya tahu memang iya, bukan untuk saya. Tapi saya bilang, teman-teman saya itu kan saya juga, Pak. Saya tahu yang dialami oleh Samuel ketika pertama kali dia mendapatkan suara Tuhan. Dilemanya. Karena apa? Yang disampaikan oleh Tuhan itu sangat tidak menyenangkan. Kalau mungkin, kalau sekarang kita ini sudah mendapatkan banyak pengajaran tentang Tuhan, bagaimana harus menghormati pemimpin, kalau jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi, nggak berani ngomong. Itulah yang membuat kita nggak pernah berani bicara sama Tuhan. Nggak pernah percaya bahwa Tuhan bisa menjelaskan semuanya. Tahu kan saudara, perkembangan yang saya terus bisa kalau saudara dengar setiap hari, kenapa kok bisa seperti ini? Guru kita saja dulu nggak seperti ini. Enggak. Karena apa? Dia tersandera oleh pelayanannya sendiri. Ya. Dia pergi kemana-mana mengkhotbahkan satu khotbah dalam 1 bulan. Khotbah yang sama, paling bumbu-bumbunya aja. Kalau dia mau pergi kemana-mana gitu, udah tinggal dia buka laptopnya. Suatu saat, saya ingat di Batam kejadian. Dia cari semua bahan yang mau disampaikan, tidak bisa. Dia coba cari linknya ke ini dia, email dia atau apa gitu, disimpan di mana, nggak dapat. Dari situ saudara, itu Tuhan tunjukin sama saya. Setiap dia menyampaikan satu, bukan lagi dari hasil Tuhan bicara apa hari itu. Cuma karena dia menjaga image-nya sebagai seorang guru yang sudah diakui oleh banyak orang. Dia menyampaikan sesuatu dari perbendaharaan dia. Dia nggak menyampaikan firman Tuhan apa yang dibutuhkan hari itu. Karena apa? Ya dia merasa yang disampaikan dia itu ya sudah pasti butuh mereka ini. Itulah yang berlanjut terus. Orang terpukau saja. Tapi kalau saudara lihat sekarang, saudara lihat jelas gimana waktu benar-benar saya kerja sampai capek. Saya sampai nggak punya persiapan. Sampai pernah saya terlambat ikut Zoom, masuk Zoom. Itu sengaja dibuat Tuhan. Supaya benar-benar fresh. Dan saudara ingat waktu itu. Bagaimana Tuhan bisa bicara. Itu cara Tuhan semua. Dia ngerjakan supaya apa? Kita tidak punya pegangan sedikit pun. Kita mesti membuang dari perbendaharaan kita apa saja yang kita dengar selama ini. Makanya saudara, kalau saudara berani diajar Tuhan, jangan pikirkan begini. Jangan pikirkan, wah ini salah ini. Enggak, segala sesuatu bisa dipakai dia untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara dengarkan saja. Karena dia sudah menyatu. Dia menerima apapun kekurangan saya. Salah apapun, mungkin salah ngomong karena mungkin masih ada di sini saudara. Yang hal yang belum saya lepaskan. Dia tahu. Tapi ketika saya ngomong saja. Nanti setelah saya ngomong. Nanti baru bisa mulai dikoreksi dia. Tapi tahu nggak saudara? Selama itu saudara adalah demi ingin, tujuan dia tahu nggak? Supaya kita ngerti bahwa Allah itu sangat nyata ada dalam kita ini masing-masing semua. Dia nggak mau ada yang membatasi kita. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara mesti merdeka.
Itu tujuan tertinggi dia. Tapi sampai sejauh ini, istilahnya dalam tanda kutip ya, dia masih membutuhkan Parlin. Kita masih membutuhkan bejana Parlin. Saya bilang sama saudara. Saudara, ketika saudara mendengarkan, ada yang mendengarkan ini, maka hikmat Allah bisa bicara. Kalau saya sendirian, saya terbatas. Siapa yang dengerin? Ketika saya coba terangkan ke istri saya, belum tentu. Kan dia masih mikirin dirinya sendiri. Dia nggak bisa masuk lebih dalam gitu. Masih mikir, nggak mau pusing lah. Udah nggak usah. Ketika misalnya bicara masalah. Enggak. Tapi ketika saudara ini banyak nih, saudara dengerin. Nah, Allah itu makin semangat dia bicara. Dijelaskan. Jadi makanya saya bilangkan sama saudara. Kenapa saya suruh saudara, ayo buka kamera saudara. Tahukah saudara? Ketika lihat wajah saudara, itu langsung tahu. Jadi di sini ada saudara, ada seperti semangat. Saya tahu itu Tuhan. Jadi saudara, saya ngerti kenapa dia sangat senang kepada perempuan, kepada Maria yang duduk mendengarkan dia. Wah, dia puas sekali. Jadi saudara, kalau bukan karena dia menjaga, dia laki-laki, lalu Maria perempuan, wah mungkin bikin rumah di sampingnya rumahnya Maria kali. Ya. Saking gak ada yang ngerti dia. Gak ada yang mau mendengarkan dia. Ketika dia ngomong sama murid-muridnya gitu kan. Ketika dilihat dia murid-muridnya. Gini kan. Kalau dia lagi semangat mau cerita gitu, tahu nggak tadi kejadiannya kayak gini. Lalu murid-murid bilang, aduh capek kali ya hari ini ya Tuhan ya, guru ya. Kita tidur dulu lah ya. Ngantuk. Setiap kali dia mau cerita, apa yang bapaknya sampaikan, harapan dia, murid-muridnya ini bisa mendengarkan banyak hal. Kalau enggak saudara, Yesus itu bisa meledak. Karena apa? Hikmat Allah yang dalam dia, mau kepada siapa aku salurkan. Tahu enggak? Seperti itulah Allah. Saking dia itu enggak punya teman bicara, diajaklah bicara hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang lain. Diajak bicara, saudara. Sampai ditungguinnya rusa hutan beranak gitu kan. Itu saking dia itu saudara ingin melihat yang di dalam dia itu. Siapa coba yang mengajarin Allah? Ya dirinya sendiri kan. Macam mana dirinya sendiri? Dia ngomong gantian gitu kan. Dia ngomong, oh begini loh. Kan harus ada timbal balik yang mendengarkan dia. Lalu yang mendengarkan dia itu ngomong lah. Lalu saudara, bayangkan dia ngomong terus sama binatang, sama malaikat-malaikat yang lain. Tapi nggak puas dia saudara. Makanya dia ciptakan manusia. Yang punya perasaan, dia lihat itu saudara. Dan dia coba masuk ke dunianya kita. Seperti itulah caranya dia menyelamatkan kita. Berkomunikasi dengan kita. Sudah mulai paham sedikit? Saudara, tahukah saudara? Dia sudah sejak lama ingin meninggalkan kisah Alkitab. Untuk sampai ke waktu sekarang saudara. Wow, itu Tuhan tuh lega sekali sih. Ketika ada kita yang berani. Saudara, kalau saya mau cerita sama saudara ya. Saya ini kan termasuk pembaca buku ya.
dari sejak saya lahir baru. Itu tiap bulan hampir beli buku. Gaji saya itu hampir banyak beli buku saja. Watchman ini seperti itu juga ternyata. Ada orang yang seperti saya ternyata. Tapi saudara tahu nggak? Watchman nih hanyut di mana? Hanyut dia belajar secara detail apa isi Alkitab itu semuanya, mau angka-angkanya semuanya. Sampai seperti itu. Dan memang kalau lihat pengajarannya itu saudara itu dalam. Tapi tahu nggak tujuan dia apa waktu itu? Allah menyuruh dia mengajar seperti itu. Tujuannya adalah pada waktu itu terjadi saudara kekacauan. Kekacauan di orang-orang yang ngeroh waktu itu di zaman itu. Karena saudara, Cina itu kan identik dengan penyembahan kepada hubungan dengan nenek moyang. Jadi mereka itu tentang roh itu sangat kuat. Sangat kuat saudara. Sehingga pada waktu itu terjadi liar gitu. Sehingga saudara, kalau baca tentang buku manusia 1, 2, manusia rohani 1, 2, 3, itu benar-benar sampai, wah kalau saya baca itu, baru saya ngerti, oh tujuannya seperti itu. Bagaimana jiwa kita, bagaimana ini, bagaimana daging segala macam. Kalau saudara ikutin, jelimetnya. Namun tahukah saudara, saya sudah baca semuanya buku dia. Lalap habis. Bahkan yang paling sulit yang gak bisa saya mengerti, jadi mengerti orang, itu sudah saya baca, saya sabar tahan. Berulang-ulang itulah kerjaan saya. Dari banyak hal orang-orang yang dalam, punya pengalaman yang dalam tentang Allah. Madame Guyon, Andre Murray. Buku-buku yang lain yang dalam-dalam yang punya pengalaman dengan Allah. Saya sudah baca dan saya masuk kepada pengalaman mereka. Sehingga bisa dipakai dia mencoba menjelaskan sampai di mana sekarang perjalanan pengenalan orang Kristen terhadap Allah. Rick Joyner, pengalaman dia secara adikodrati. Todd Bentley, sampai dibilang dia bisa masuk itu. Jadi dia melihat masuk ke alam roh itu, dia bisa melihat suhu-suhu sedang itu di sana sedang sedang bertapa di sana, jadi masuk terus. Katanya diajarin gini, jangan kamu lihat kiri kanan, masuk terus gitu. Bagaimana melihat jubah mantel orang-orang kudus diturunkan. Saya praktekin semua. Dan saya merasakan gejolak daripada roh-roh itu. Jadi ketika semua dijelaskan tentang hal yang di RTM gitu. Saya itu untuk hal yang seperti itu memang sudah ini saya. Namun kan Tuhan kasih pertanyaan kepada saya. Coba kamu lihat hasilnya. Itu kan pertanyaan sama saya. Lama sekali. Kenapa ya Tuhan ya? Sehebat ini pengajarannya kok hasilnya seperti ini. Sampai benar-benar saya diizinkan tanya langsung kepada gurunya, guru kita. Benar-benar saudara saya ini saudara. Saya coba sampai gini. Sampai gimana sih sebetulnya perasaan Bapak ini sekarang? Sampai kayak gitu. Itu Tuhan izinkan. Ditanya terus. Tahu nggak? Dari semuanya itu, dia pun merasakan hal yang sama. Namun tidak ada teman mau dia curhat. Yang paling ada nih Ibu Rahel. Yang setara dengan dia. Siapa? Saya memang pada waktu itu memang lagi tanya. Kan kalau saya bilang saya pengganti Pak Andreas gitu kan. Wah, orang lain masih padahal tahu nggak? Hanya saya yang dapat warisan dari Pak Andreas untuk Sumatera.
untuk Singapura. Nggak ada di antara yang lain itu pernah dapat warisan, ngomong seperti itu. Tapi saudara, ya sudahlah, tidak ada masalah di situ. Saya hanya menjelaskan kepada saudara bagaimana Allah. Ini pekerjaan Allah. Saya sudah melupakan diri saya. Jadi jangan saudara pikir ketika saya cerita itu saya sedang membanggakan diri. Aduh, terlalu bodoh saya. Saya nggak mau saya menghentikan pekerjaan Tuhan. Allah itu sangat luas sekali. Nggak terselami oleh saya. Makanya saudara, lebih baik saya pegang saja prinsip, Parlin sudah mati. Yang hidup adalah Roh Kristus dalam saya. Wow, itu namanya kedatangan Tuhan, itu namanya menyangkal. Menyangkal diri kita. Tetapi kita nggak kehilangan diri kita juga. Saya tetap menjadi suami daripada istri saya. Menjadi ayah dari anak-anak saya. Menjadi gembala bagi orang yang menganggap saya gembala. Walaupun saudara, saya sudah serahkan penggembalaan ini kepada Tuhan. Ya, harus ngomong dulu dong sama Tuhan kan. Jadi ketika misalnya saya pun misalnya nggak ada hasil, udah kamu jangan takut. Itu bukan salahmu, itu salahku. Ya kan? Ya kalau saya bilang saya gembala, ya iyalah wajarlah saya nangis bombay. Tapi kalau ini dia yang gembala, waduh, saya sekarang begini, nangis saya, tapi saya nangis karena perasaan Tuhan, bukan perasaan saya. Ya, hebat kali saya jadi gembala. Kalau saya jadi gembala, wah, saya menghentikan pekerjaan Tuhan. Saya nggak mau dipanggil pulang, saya mau hidup selamanya. Saya mau ada dalam pekerjaannya. Ngapain? Dan ketika nanti saudara bisa disingkirkan lagi gitu kan. Tiba-tiba dengan perkataan saya, saudara misalnya, waduh, nggak benar Pak Parlin ini. Udahlah, left group. Wah. Apakah saya akan nangis bombay? Saya tak akan nangis bombay lagi. Nggak perlu. Tapi yang saya ini kan gini, Tuhan. Dia kan bilang sama saya, tenang, semua sudah selesai. Aku tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Wah, saya tenang, saudara. Sabar saja, ayo kita tunggu perjalanan ini. Ayo kita jalan sama-sama. Itu yang menguatkan saya. Udah kamu jalan saja, ikut saja. Banyak hari saya jalan. Ya, jadi walaupun misalnya saya cerita kemarin begini, enggak saudara. Itu cepat sekali dijawab sama Tuhan. Cepat sekali dibalut duka hati saya, cepat sekali. Ya, enggak. Sudah. Dan lagu-lagunya ada, saudara. Cuma saya kalau mau putar di radio, saudara, mungkin saudara, aduh ini kan lagu dunia. Namun lagu dunia yang paling banyak menolong saya. Pergilah kasih, jangan hiraukan diriku. Wes. Selagi masih ada waktu. Kalau masih ada waktu ya. Kejarlah keinginanmu. Hah? Gimana? Gimana tadi? Ya gimana? Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku tetap apa? Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Sudah nyanyi lagi. Terus ada lagi lagu kemarin tuh, jangan sembunyi gitu. Saya, oh Tuhan, kami kemarin sampai rame nonton ya. Nonton dengerin dia di YouTube gitu ya. Kami sambil makan, saudara. Anak saya, si habis bilang begini,
kok kita kayak makan di kafe ya katanya. Nah, cuman kan itu kan bisa terjadi seperti ini kan karena saya sudah dibongkar toh. Allah di atas semua, saudara. Jangan buatlah pisahkan dirimu dengan agama lain, dengan orang lain. Allah mengasihi mereka semua. Ternyata saudara yang lebih peka sekarang suara Tuhan. Para ustadz-ustadz daripada pendeta-pendeta, percayalah. Jadi kalau Tuhan mau bicara, lebih baik kamu dengar ustadz-ustadz daripada pendeta-pendeta katanya. Wah, saudara siap nggak mendengarkan kayak suara kayak gitu? Nggak siap kan? Karena saudara membatasi Tuhan selama ini. Saudara nggak merelakan Tuhan kalau dia menjumpai orang-orang muslim yang lagi sembahyang. Saudara kan hanya begini, pokoknya mereka harus jadi orang Kristen. Harus terima Yesus. Kan ada ayat yang lain bilang, kalau orang itu terima saudara, itu mereka menerima aku. Mereka tak kehilangan upahnya. Kenapa pakai satu ayat tok gitu loh? Kenapa pakai satu ayat tok? Tahukah saudara? Dulu kenapa jadi muncul ayat itu, saudara? Itu hanya untuk membedakan karena dulu itu, saudara. Wah. Jadi untuk membedakan apakah dia orang percaya harus mengaku dengan mulutnya. Dan itulah yang dipakai juga oleh kekristenan di Konstantinopel pada waktu itu, saudara. Waktu itu agama Kristen mau jadi negara agama. Jadi menjadi agama negara. Sehingga dibaptis waktu anak-anak. Sehingga ketika ada pembaptisan secara dewasa, wah itu ditentangkan dulu, ingat gak? Ketika kembali kepada Alkitab yang sesungguhnya, baptis secara selam. Tapi itu kan semua sebetulnya sebagai satu gambaran. Berapa banyak orang yang dibaptis persis semua bermacam-macam, sudah pakai bendera segala macam, orang sibuk di situ. Berbahasa roh juga demikian. Sampai kalau nggak berbahasa roh itu dia belum Yahud gitu. Padahal tahu nggak bahasa rohnya itu nggak ada orang yang berani bilang itu bahasa roh dari mana, itu nggak berani. Pokoknya kalau sudah sikara laba sudah dari Roh Kudus gitu. Padahal kita nggak tahu. Ada yang sangat ekstrim mengajarkan bahasa roh. Saya ingat saudara. Karena apa? Lagi ngetren bahasa roh. Sehingga waduh. Sampai ke yang paling ekstrim. Mungkin yang paling ekstrim kita di dunia roh itu kita lah. Tapi kita kan gak ada kita bertobat kan waktu itu. Gak ada kan istilahnya cobalah masih kita duduk sama-sama dulu. Di mana salahnya? Apa sih masalahnya? Lah itu sudah terlalu kuat saudara. Makanya sekarang kan teman-teman kita yang pada keluar itu saudara. Coba. Kan yang bilang saya itu, wow, mereka lihat saudara, mereka Terawang saudara. Saya di Terawang, Bu Rahel juga di Terawang. Dalam Bu Rahel ini katanya ada Putri Sinye. Putri Cina di belakang ada. Di belakang saya ada siapa gitu kan. Wah. Mereka sudah tahu nggak? Mereka itu saling konfirmasi loh. Saya dulu memang sudah dapat gitu kan. Jadi ketika ada orang yang bilang, Pak, saya lihat ada iblis bertanduk di belakang Bapak gitu. Saya waktu itu ya bertobat aja. Oh gitu ya. Tapi saya melakukan dengan tulus loh. Saya bilang gitu waktu itu. Tapi saya tidak menolak. Tapi di situ saudara itu sudah alarm bagi saya. Saya nggak pusing. Jadi belakang ketika kita ini saudara, wah habis lah. Jadi saya ini ya sudah dilihatlah istilahnya pokoknya sama seperti kepada Tuhan Yesus lah.
Roll dari kuasa Belzebub katanya. Itu nyata loh. Itu, wah itu rasa dibilang sesat itu. Kalau orang lain mungkin yang bilang wah biasa. Tapi orang-orang yang kita anggap tulus. Sampai nggak mau dengerin lagi gitu kan. Coba, pokoknya. Kalau Pak Parlin tidak mengajarkan Allah itu ada Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai ibu. Salah, nggak bisa. Pasti sesat. Pasti ini Pak Parlin sudah mengikuti pengajaran yang lain. Sudah mengikuti ajaran yang Tuhan Yesus yang datang dalam perempuan di Cina. Sudah mengikuti dia itu. Tahu, cuman saya nggak perlu klarifikasi sama mereka. Nggak perlu, Tuhan larang saya. Kalau saudara pun, kalau yang lain mau live gitu, saya nggak akan klarifikasi sama mereka. Saya nggak akan telepon, kenapa kamu keluar? Ada salah dengan saya? Saya nggak akan klarifikasi. Biarkanlah. Pergilah kasih. Saya ketika dengar itu saya ketawa saja saudara. Dia bilang pergilah kasih kan. Siapa yang bilang itu saudara? Tuhan yang bilang. Mereka itu masih kekasih Tuhan. Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Biarin saudara. Tahu gak saudara? Tuhan menghibur dirinya saudara dengan lagu itu. Tapi saudara kalau mau tahu perasaan Tuhan. Nangis bombay di dalam. Saya bisa ketawa ini saudara. Perasaan Allah yang di dalam kita, mau dia hancur. Saudara nggak ngerti sih kasihnya itu. Kasihnya dalam sedalam-dalamnya. Jadi kalau dia nangis, kalau dia ketawa nyanyi ini saudara. Di dalam hatinya saudara berurai air mata gitu. Kamu nggak ngerti ya. Oke, pergilah kejarlah. Karena begini saudara. Orang yang sudah pergi meninggalkan dia. Itu untuk kembali tidak semudah yang dibayangkan. Saudara. Nggak semudah. Nggak mudah saudara, dia akan kembali itu nggak mudah. Makanya jarak akan semakin jauh. Semakin jauh. Semakin kejar dia teruslah di situ saudara. Walaupun nanti ada peristiwa-peristiwa yang sangat fatal dalam hidupnya. Dia tidak akan mengerti. Jadi dia ada lagunya juga loh Pak. Ya? Ada lagunya juga Pak. Bali itu ada lagunya juga kemarin pas saya dengerin itu. Apa itu lagunya? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Waduh, hancur. Gak mudah, saudara. Saudara, mengenal Tuhan yang sekarang, saudara. Yang ada di dalam hati kita, saudara. Berjalan terus gitu ya. Wah, semua yang ada di Alkitab itu dijelaskan sebagaimana adanya. Kenapa firman Tuhan itu disampaikan, kenapa bilang begini, kenapa bilang begitu. Itu dijelaskan semua detail. Apa saja. Kedatangan Tuhan yang kedua, kalau kita cerita kepada orang yang seperti ini, gak mudah, gak bakalan ngerti. Kecuali mereka mau membongkar. Dan itu tergantung butuh waktu lama. Jadi ketika kita sampai di sini, saudara kita mau dijadikan soko guru. Tiang. Tahukah saudara? Alam semesta ini, kalau saudara baca di kitab Ayub. Bumi itu saudara, bumi begini ya. Oke. Jadi bumi itu kalau saudara baca di kitab Ayub itu,
ketika bumi ini. Jadi ada tali-tali yang mengikat bumi ini. Ada tali-tali yang ada apa namanya bintang-bintang itu, oke, yang menahan dia semua secara seimbang sehingga berdiri di porosnya di tempatnya. Itu yang bilang. Cuman kan pengetahuan kan bilang itu adalah gaya gravitasi satu dengan yang lain. Yang kita ada jelas dibuat. Sehingga saudara, kamu di sana nggak ketika aku menetapkan fondasinya? Saudara, kita ini, ilmu pengetahuan kita yang sekarang, itu dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Aslinya nanti setelah kita masuk ini, tahu nggak saudara? Ilmu pengetahuan nanti, ini sangat jauh ditinggalkan yang ini. Ilmu pengetahuan nanti dari pohon kehidupan. Kita nggak perlu gelar-gelar nantinya. Kan kita sedang beralih ke sana sekarang. Orang mau kejar gelarnya, mungkin gelarnya ada yang punya gelar sampai 26. Di hadapan Tuhan tahu nggak? Makin banyak gelarnya, makin bodoh menurut Tuhan. Karena kita bisa beralih nih, ke sini nih. Sekarang coba lihat, saya mau bilang sama saudara. Dunia kedokteran sekarang, itu kalau mulai saya bilang, itu makin bodoh. Ya, bayangkan muncul dokter baru yang menyatakan tentang ini. Lalu dokter-dokter yang lama yang punya disiplin ilmu harus dibuat tunduk kepada penemuan dokter baru yang tidak ada uji sama sekali. Ketika ada dokter yang mengatakan ini sudah pas ini, semua orang dengarkan itu. Karena media memblow up-nya. Kalau saya lihat itu, saya kalau mau ini ya, kalau saya mau, nanti suatu saat saudara, kita akan memerintah dengan perkataan kita. Ingat gak ketika saya bilang, COVID sudah berhenti. Saya lihat itu, saya sengaja diutus untuk keliling. Dan pada waktu itu saudara, kabar yang kita lihat, wah turun gitu. Lihat nanti perkataan saudara, menghentikan semua itu. Maksudnya begini saudara, perkataan Tuhan yang di dalam mulut saudara. Saudara akan sampai kepada saatnya begini, apapun yang saudara ngomongkan, pasti terjadi. Tapi sabar saja nunggu di hadiratnya. Karena kita akan memerintah bersama dengan dia katanya. Kalau Tuhan pakai pedang yang ada di mulutnya, maka dari mulut kita ini pun keluar pedang. Karena rohnya sama. Yang dalam kita ini kan firman. Firman loh yang di dalam kita ini. Dan kalau sudah dia keluar, bahkan sampai keluar seperti api. Ini sudah. Kita sekarang diajar dulu gitu loh. Hati Allah yang paling dalam ini. Supaya kita nggak sama dengan iblis. Iblis itu selalu buat kekacauan. Tahu nggak saudara? Jadi saudara, kenapa dikatakan kita jadi soko guru? Tahu nggak maksudnya? Kita tidak akan keluar lagi dari situ. Maksudnya apa? Kita itu ada di dalam hati Allah yang menjaga keseimbangan. Jadi kalau selama ini Allah itu dia menjaga dengan hikmatnya semua. Tapi nanti saudara kan hanya bumi saja yang menjadi tempat sekarang kan, tempat tinggal kan. Sekarang orang sudah mulai berpikiran tentang apa? Tentang Mars, tentang planet yang lain. Mereka sudah meneliti sampel tanahnya, sudah meneliti kan. Itu baru permulaan saja. Saudara nanti saudara, ini alam ini makin luas sekali yang bisa ditinggali. Dan tahukah nanti saudara, akan terjadi proses pemulihan atau penghijauan. Semuanya akan benar-benar kembali ke natur.
Jadi kita seperti ketika Tuhan menciptakan, jadilah terang. Jadilah ini, baik semua. Karena yang lama ini, semua akibat keserakahan manusia, itulah yang membuat kehancuran. Karena ambisi manusia, itulah yang buat kehancuran. Tapi kita sedang memasuki satu waktu, satu masa, di mana terjadi pemulihan segala sesuatu. Dia pulihkan, saudara. Melalui apa? Melalui kita yang masuk ke dalam hatinya Allah. Jadi rohnya dia yang sudah tersebar ini, saudara. Di dalam setiap kita. Itu akan kembali menyatu dengan Allah. Makanya dikatakan, tidak ada lagi bait suci katanya. Karena Allah sendiri yang jadi bait suci. Disitulah kita benar-benar melihat muka dengan muka. Ketika saya lihat diri saya sendiri di sini, kamera sini. Kan ada saya, manusia saya. Tetapi hal yang sama seperti Allah melihat dirinya sendiri. Seperti itulah semua kita nanti terjadi sesuai dengan proses yang terjadi dalam hidup kita. Cepat-cepatlah. Mulai dengerin dia. Saya mau bilang sama saudara. Enggak lagi lama. Saudara ngomong langsung dijawab. Langsung. Enggak nunggu sampai besok, enggak nunggu. Langsung dijawab. Makanya dikatakan sama murid-muridnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tapi sahabat. Kita bukan mengangkat diri kita jadi sahabat. Bukan. Bukan mengiman-imani kita. Oh, sekarang kita sahabatnya Tuhan. Itu pengalaman kita. Pengalaman kita akan dia. Nah, saudara, saya berharap saudara sudah mulai punya kerangka berpikir sedikit ya. Tinggal saudara ini saja, ikutin saja nanti. Yang saya alami itu begini. Yang saya alami ketika setiap kali saya berani bicara. Saudara, untuk berani bicara itu, saudara jangan pikir saya sudah yakin sekali ya mendengarkan ya. Berani muka mulut ini. Ketika saya ketika awal-awal saya tahu saudara banyak sekali juga tantangannya awal-awal. Di mana pengetahuan-pengetahuan yang dulu itu keluar gitu semua. Saya ngomongin aja. Saya lihat, oh ini dia. Tahu gitu kan? Lalu berikutnya, begitu saya misalnya habis dari Zoom ini, saya duduk merenung. Dia tunjukin. Salahnya di mana ini. Tapi dia nggak begini. Dia nggak menuduh. Dia nggak harus tarik. Dia nggak harus suruh saya tarik perkataan saya. Enggak. Sekalipun salah. Karena bagi dia, itu amazing. Karena dia tahu, dia menerkam, dia membalut. Ya. Ternyata saudara, polanya dia. Termasuk saudara, waktu saya dulu keluar dari yang bisa saya bilang gitu ya. Itu semua saya ikutin saja. Jadi termasuk keputusan kita yang salah sekalipun. Kalau kita merendahkan diri, dia nikmati. Enggak sama. Ketika saya kemarin misalnya, ketika ngucapin misalnya yang tentang, saya ucapin tentang yang di sana itu saya kirim gitu ya. Saya kirim saja tiap hari. Itu sampai wow. Itu yang buat mereka panas gitu ya. Tahu nggak? Seperti itulah cara Tuhan untuk membongkar keadaan yang sebenarnya. Makin mempercepat gitu loh. Makin tahu. Jadi misalnya saya ketika habis khotbah gitu ya. Kalau saudara mau ngerti saya ini, kalau mau lihat istilahnya naturnya sebagai manusia, nggak mungkin saya ini saudara mau istilahnya ngomong dari mimbar begini. Saya pikir saudara enak.
Misalnya saya bilang begini, oh di sini, misalnya saya kupas di situ apa yang saya lihat di situ, langsung saya ngomong di situ. Lalu saudara seperti merasa dipermalukan di mimbar gitu. Saudara pikir itu saya jahat gitu ya. Saudara pikir saya enak-enak saja gitu ngomongnya. Saudara nggak ngerti di dalam saya ketika ngomong itu, saudara mau nangis. Saudara. Kalau mau pengen saya ini, saudara, alangkah indahnya dulu sebelum terjadi kekacauan yang sekarang. Sebelum saudara punya apa-apa sekarang. Ketika makan saudara mungkin masih sepiring berdua gitu. Ingatkan masa-masa indah dulu itu. Lalu dengan sekarang begitu punya semuanya. Saudara sibuk dengan kesenangan yang saudara punya ini, punya itu. Punya mobil mungkin, punya rumah lebih dari satu mungkin. Dulu boro-boro punya rumah. Tapi alangkah indahnya waktu itu. Saya lebih senang. Makanya lagu itu nggak salah. Gubuk derita itu sudah. Begitu sudah punya semuanya, aduh. Makanan lezat pun nggak nikmat. Karena nggak ada pasangan di sampingnya. Karena pasangannya terlalu sibuk katanya di luar dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Itu yang terjadi di dalam rumah tangga banyak orang yang percaya sekarang kan. Suami istri kerja. Sampai saya bilang sama saudara, kirim anak saudara semua ke sini. Tapi ada kan yang merasa, aduh, itu nantinya di gimana-gimana. Saya tulus bilang seperti itu. Nanti gereja kita sudah besar, nanti kamarnya banyak, nggak perlu lagi rame-rame kayak kemarin. Jadi kalau misalnya datang yang anak-anak besar, perempuan besar, bisa di sana semua. Karena begini, saya kan bilang kemarin, Tuhan mau ngajar anak-anak. Tapi kan saudara melarangkan anak-anak itu kan. Karena apa? Waduh, kasihan Pak Parlin, kasihan Bu Parlin. Kalau kasihan ya datanglah ke sini bantu. Kasihan kan. Lihat anak-anak 16, 20 gitu misalnya. Kan saudara kasihan. Tapi nggak konsisten dengan perkataan saudara. Kalau kasihan ya bantu dong kita di sini. Masa gitu kan. Kita berikan yang terbaik. Saudara nggak punya uang, ya puji Tuhan. Sekarang kita nggak kayak dulu. Saudara kan bebas kan? Pernah nggak saya larang misalnya ini yang ini butuh uang gitu. Pernah nggak saya bilang, oh jangan. Kan nggak pernah kan? Oh enggak, janganlah, itu kan. Uang Tuhan kan uang kita. Uang kita, uang Tuhan enggak. Ketika saya singgung gitu, wah, karena mungkin merasa ya sudah banyak memberikan. Yang 1/10 saja nggak lancar diberikan kok. Enggak, saya kan nggak pernah mau gimana bilang. Tunggu kan, sabar kan. Berani melangkah dengan iman enggak? Kalau misalnya kita beli misalnya ruko ini, saudara percaya enggak? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Gampang sekali beli. Bahkan semua ruko yang di sini kita beli bisa juga gampang kok. Cuma untuk apa kita punya banyak, tapi kita nggak siap untuk pekerjaan Allah berikutnya. Dengan ini saja nggak siap. Ayo kita bilang, ayo kita buat ini, buat itu. Mengundurkan diri. Jangan tersinggung ya, yang mengundurkan diri ya. Sampai ye harus gimana dia ini ya. Saya tahu ye manalah siap jadi ketua departemen gitu, departemen musik. Siapalah saya ini kalau mau buat jadwal, permisi sama mamanya. Mak bilanglah,
Mana aku mau bilang? Mama yang bilang. Jadi akhirnya mamanya jadi ketua departemen musik dadakan gitu. Karena anak gimana lah coba anak-anak SMA aja belum tamat. Gimana lah coba kita serahkan. Jangan tersinggung ya yang mengundurkan diri ya. Nggak apa-apa. Sedang dikasih istirahat nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya istirahatnya ya. Ayo latih choir segala macam. Kenapa dia suruh anak-anak? Karena dia pengen. Cuman kan kadang-kadang kita ini yang jadi jemaat, misalnya anak-anak yang mimpin gitu, kita lihat anak-anak kita Jose jadi jadi singer di belakang. Cobalah lihat gimana mereka gitu. Kita siap nggak dengan kesalahan-kesalahan mereka? Tuhan enjoy aja loh. Mau suaranya lari gitu, enjoy aja. Kita yang nggak enjoy. Tuhan itu senang sekali menikmati Yeye jadi mimpin pujian gitu kan. Walaupun nggak ada bahasa rohnya gitu kan. Kita aja yang sudah terpola harus ada bahasa rohnya, harus ada nyembahnya. Kalau Yeye bilang di depan misalnya gini, ayo kita menyanyi dari Kidung Jemaat. Tuhan sedang aja. Mari kita buka Kidung Jemaat nomor sekian. Biasa aja. Dan saya pun ya biasa aja, nggak masalah bagi saya. Anak-anak, ayo kita ini latih mereka choir, nyanyi di sana. Ayo. Kita latih mereka. Ayo guru-guru sekolah minggu. Wah, salut ya sama guru-guru sekolah minggu ya. Mereka ngajar, kalau saya lihat ngajar anak-anak gitu, mereka dapat ide dari Tuhan gitu. Dan aduh, luar biasa. Senang sekali lihatnya. Sebetulnya banyak sekali terjadi perubahan dalam anak-anak kita. Ya, tahu nggak diam-diam anak-anak kita ini. Mereka belajar. Ternyata, sambil lalu, ternyata anak saya itu dengar loh. Anak saya Brian yang main game gitu. Ya, ngomong loh. Kan papi kan bilang kemarin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ngapain pusing? Padahal rasanya dia di luar kok. Kok dia dengar yang saya bilang? Allah mengajari kita semua. Haleluya. Jangan ada dusta di antara kita. Apa perasaan saudara? Ungkapkan sama Tuhan. Kalau mungkin rasanya ketika saya ngomong tadi kayak gini, di dalam hatinya maknyos gitu ya. Ya baik. Ya baik. Dia mau kita ini transparan di hadapan dia. Inilah kita. Dia mau kita ini benar-benar bisa terima semua. Dan jangan saudara berpikir, oh ketika ada yang pergi gitu, enggak, Tuhan mengasihi mereka. Saya tidak akan berhenti mendoakan orang-orang ini karena kita sudah terlanjur. Separuh dari roh kita ada dalam mereka. Nggak bisa. Saya mendoakan dari hati saya yang paling dalam, saya doain. Tapi kita nggak bisa menghentikan proses kerjanya Tuhan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu di tempat-tempat yang tersembunyi. Dia tahu berapa kali kita menolak dia. Dan harus ada disiplin bagi yang menolak. Tapi ketahuilah kasihnya di atas semuanya. Mari kita lihat semua proses ini sebagai proses yang indah. Saudara, sorga itu bukanlah tempat. Sorga itu adalah suasana.
keadaan. Saudara bisa sepertinya ada di neraka, tapi sekaligus saudara bisa merasakan surga di sana. Saudara bisa makan yang sangat sederhana, tapi saudara benar-benar ada di surga. Saudara bisa ada dalam keadaan sedih yang luar biasa, tapi detik itu juga saudara ada di surga. Itu sebabnya tujuan kita bukan ke surga. Tujuan kita adalah ke Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi jangan bilang begini, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga. Kalau tidak melalui aku, salah. Ayatnya bukan bilang begitu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi jangan nunggu surga ya. Jangan nunggu mati baru masuk surga. Surga itu ada di dalam diri Bapa. Jadi berhenti saudara menantikan surga. Surga itu ada di antara kita. Rumah saudara adalah surga. Tahukah saudara? Langit baru dan bumi baru itu apa? Saudara pikir langit baru, bumi yang ini dihancurkan. Boom, hancur gitu. Lalu diciptakan lagi. Saudara nggak ngerti. Pengertian yang lama, suasana yang lama. Persis nanti, perhatikan ya. Saya mau bilang sama saudara satu rahasia ini. Kita smooth semua berjalan ini. Tahukah saudara? Semua nanti orang kudus yang pernah sebelum kita, mereka akan pakai tubuh kemuliaan untuk turun di bumi, di langit baru dan bumi yang baru. Makanya tidak akan ada. Jadi jangan saudara berpikir kita itu nanti secara roh gitu, bukan. Kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Halo. Smooth caranya semua. Lakukan saja apa yang saudara lakukan hari ini. Saudara bercocok tanam silahkan. Apa yang saudara lakukan silahkan saja. Saudara menjahit atau apa, lakukan. Lakukan semuanya. Tapi dengan yang baru. Mulailah berkati pekerjaan saudara. Ajaklah Allah. Ayo kita kerjakan ini hari ini. Ayo. Lihat. Semua yang ditakutkan oleh manusia itu sekejap hilang semua. Ini masalah COVID, masalah segala macam, itu selesai. Selesai. Hanya dengan perkataan saudara. Saudara tinggal bilang vaksinasi selesai, selesai. Saya sudah mulai dapat gregetnya gitu untuk udah dapat gitu, cuman sabar saja. Lihat, dia lagi nunggu. Sampai selesai dimeteraikan. Kita ini sedang dimeteraikan oleh Allah. Meterai yang sebenarnya bukan dalam bentuk fisik. Tapi meterainya Allah sedang dia taruhkan kepada saudara. Semua yang ini, itu ada di mulut kita. Mau kita bilang, jadi jangan takut sedikit mereka yang kayaknya bikin berita apa gitu. Slow saja. Tenang saja. Jangan takut begitu. Kalau saudara takut, saudara kehilangan kuasa saudara. Kalau dibilang virus apapun, mau dibilang multiplikasi virus apapun, itu semua ada dalam kendali mulut saudara. Sekali saudara bilang, sudah waktunya Tuhan, selesai semua. Oke? Jadi nikmati proses ini, kita sedang bisa dijadikan jadi soko guru. Maksudnya begini saudara. Dunia ini tidak secepat yang kita katakan itu berlalu. Tapi akan ada satu generasi yang baru yang benar-benar kita menyatu dengan Allah. Itulah yang menjaga kesemuanya. Itulah proses semuanya. Sampai semuanya. Tidak ada satu pun yang binasa.
Saudara pernah mendapatkan pengertian seperti itu? Sampai semua. Memang nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Tapi kan kita semua yang ada di dalamnya itu kan punya hatinya Allah. Hatinya Allah itu tahu nggak? Kasihnya yang tidak terduga dalamnya. Saudara pun akan punya kasih yang tak terduga dalamnya. Itulah yang dia inginkan. Itulah artinya kita menyatu dengan dia. Keren sekali, saudara. Maaf ya. Dulu Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Ini ya. Dia kan gak ada istri ya. Tapi saudara, Yesus yang sekarang, kan roh Yesus di sini. Saya kan punya istri ya. Tapi nanti kehidupan kita selanjutnya bukan seperti yang sekarang. Di antara kita, saudara. Yang dikatakan seperti di sorga, yang dikatakan gitu. Tidak ada kawin mengawinkan. Artinya begini, saudara. Saudara akan tercipta satu benar-benar kita kasih antara kita. Satu dengan yang lain. Tidak dibatasi oleh gender. Benar-benar kalau saudara memiliki kasih itu, ingat ya, ini kasihnya Tuhan ya. Saudara benar-benar ada satu kasih yang luar biasa yang tidak pernah bayangkan. Saya pernah mengalami ini, saudara. Ketika dulu di Israel ya, ketika bertemu semua pendua-pendua dari seluruh dunia gitu. Pendua-pendua ketemu di sana gitu ya. Wow, dari berbagai macam negara. Gitu. Kan nggak ngerti bahasa ya. Tapi waktu itu saudara saya ingat sekali, saudara. Jadi kan ketemu dengan bule-bule gitu yang ibu-ibu, yang wanita gitu. Itu saya benar-benar merasakan pelukan apapun itu benar-benar saya punya gambaran di masa depan. Itulah kehidupan nanti di langit baru, bumi baru. Semua yang ini semua hilang semua. Saudara, selama di muka bumi, saudara dia terbatas. Tuhan Yesus ketika dia, tahu nggak? Dia kan manusia ya. Dia kan laki-laki normal ya. Tapi dibatasi dirinya. Kenapa dikatakan kita ini istrinya? Wow. Saudara, pengertian tentang, maaf ya, homo, lesbi, apapun itu saudara. Tahu nggak? Saudara, nanti kan sebetulnya kan nggak ada gender lagi. Saudara akan semakin mengerti nanti, saudara. Gimana maksudnya? Kenapa? Sepertinya kan itu kan hal sangat menjijikkan. Tapi tahukah nanti, saudara? Hal yang menjijikkan itu, saudara. Ini ingat ya, ingat jangan pikiran saudara negatif apapun. Yang sedang dimaksudkan adalah menyatunya kita dengan Allah. Jadi yang mengatakan kita ini mempelainya, kita mempelai perempuan, dia mempelai laki-laki. Itu saudara nggak boleh kita pakai secara pengertian kita secara manusia. Bukan gitu. Kita saling menerima satu dengan yang lain. Jadi kasihnya itu. Jadi jangan kita ini saudara, selama ini pengertian daripada gereja itu selalu kita masih di bawah daripada Kristus. Sebetulnya nanti itu begini, benar-benar teman pewaris. Teman pewaris. Itulah yang sedang dia kerjakan dalam hidup. Kita teman pewaris. Setinggi itulah kita diangkat. Dan tahukah saudara? Sebetulnya ini bukan itu hanya gambaran perkawinan anak domba itu gambaran. Yang dia maksudkan menyatunya kita dengan Allah. Kembalinya kepada Allah. Benar-benar. Jadi kalau saudara menangis, jangan saudara pikir saudara itu menangis saudara diri saudara sendiri. Allah turut menangis. Apapun yang saudara rasakan nikmati.
Jadi kalau saudara nggak makan, Tuhan pun nggak makan. Jadi jangan Tuhan tuh enggak. Kalau saudara mau makan enak hari itu, dia mau makan enak. Ya, makan enak. Tapi makanan yang nggak enak pun bisa berubah jadi makanan enak. Itu yang saya katakan tadi, lagu dangdut itu sudah. Kan lebih enak katanya makan sepiring berdua. Daripada makan pizza, tapi nggak ada orangnya. Kan betapa nikmatnya. Kan rebutan makannya kan? Ya kan? Enak kan? Makan rebutan kan? Suasananya itu loh. Enak sekali kan? Ketika mau ngambil tinggal sedikit gitu kan? Saling ini kan? Karena kasihnya. Udahlah untuk mama aja. Tapi lebih seringnya istri saya mengalah sama saya sudah. Tapi kan itu indah ya. Indah nggak? Saudara dulu, saudara, ketika ada orang ngantar, dulu nggak bisa beli jajan gitu. Ada begitu pulang gereja, di depan rumah ada satu kaleng biskuit. Saya nggak lupa gitu. Wow, rasanya enak sekali. Sekarang tahu nggak? Berlimpah makanan. Jadi begitu beli kemarin kan ada batas itu kan, ada luar gitu. Sementara kuenya masih banyak. Coba gimana? Nikmat nggak kayak gitu? Kita harus paksa makan dengan ini kan? Ini bikin kue ulang tahunnya besar sekali. Karena Bu Rahel pikir kue ulang tahunnya itu dipotong waktu ibadah. Karena pikirnya ulang tahunnya pas ibadah gitu. Besar lah kuenya. Makanya diposting kemarin. Saya berharap kemarin ada yang datang gitu kan. Datang makan kuenya aja gitu. Bukan saudara bawa kue gitu kan. Enggak. Makan kuenya aja. Tapi kami saja di sini. Walaupun sudah berkali-kali saya bilang datanglah begini. Sudah malu saya gitu. Itu perasaan Tuhan. Bukan perasaan Parlin aja. Tapi kan berkali-kali saya bilang kan, saudara sudah sibuk dengan dunia saudara masing-masing. Yang jauh di Bandung itu bisa gitu kan, ngantar bikin kue gitu ya. Memang tadi malamnya itu sudah bikin kue istri saya, saudara. Sudah ini kan, sama-sama. Makanya ketika Pak Tian bilang di situ, saya lucu aja Pak Tian bilang, kadonya menyusul Pak katanya. Istri saya bilang, besok pagi dia datang di Zoom, itu sudah kado yang luar biasa. Mana Pak Tiannya? Nggak muncul juga kan? Padahal dia bilang kopi katanya. Karena saudara, saya tahu dia tersinggung ketika saya singgung masalah merokok, masalah masih minum. Sekarang nggak bisa minum lagi karena perutnya bermasalah. Dia pikir saudara, nah Pak Tian ada di sampingnya, dengerin sekalian ya. Dia pikir saya bermasalah dengan masalah masih merokok gitu. Tidak sama sekali. Cuman kan, ayolah. Dia sudah pilih. Dia sudah berkati dengan pekerjaan yang baik. Enggak, dia paling hebat memperbaiki kita. Justru dia sangat antusias sekali memperbaiki orang yang paling rusak menurut dunia ini. Itulah yang ditaruhkan di hati saya. Saudara ingat ketika orang-orang saya melayani orang gila? Kita kan nggak siap kan? Kemarin saudara si Kenny minta datang ke sini lagi. Karena kemarin yang pertama dia nggak mau datang gitu, baru berikutnya dia mau datang, saya tolak jadinya. Ya belum waktunya jadi saya bilang. Tahukah saudara? Rumah ini akan dipakai jadi rumah pemulihan bagi orang paling hancur sekalipun.
Pekerjaan kita panjang. Tapi kita nggak punya ambisi melakukan itu. Ambisi kita sedang diruntuhkan. Saudara tahu nggak? Sorga itu benar-benar nyata dalam keluarga kita masing-masing. Tapi saudara nggak bisa buat sorga itu, saudara. Saudara nggak bisa buat, saudara mungkin pakai pasangan couple di Facebook gitu. Supaya saudara menunjukkan saudara harmonis gitu. Kita maunya natural. Apa adanya. Benar-benar apa yang kita ucapkan itu seperti yang kita alami. Kalau saudara masih neraka di rumah saudara, ya tunjukkan saja nerakanya. Gak usah bilang, oh di hadapan Pak Pardin saudara menunjukkan surganya, tetapi ternyata di rumah saudara masih neraka. Saudara masih kalau bicaranya marah sama anak, piring melayang gitu. Sorga itu is so real. Jangan tunggu mati baru masuk sorga. Sorga itu bisa dinikmati oleh semua anak-anak. Bukan game anak-anak yang membuat mereka itu keluar dari sorga, bukan. Tidak bakalan merusak. Jangan takut terhadap apa yang dibilang oleh dunia. Tapi saudara, coba ikuti. Lihat nanti saudara, benar-benar saudara. Wow, hal yang luar biasa akan Tuhan jadikan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang tersinggung ya. Haleluya. Nggak tersinggung. Haleluya. Saya sudah sedemikian rupa membuat supaya saudara tidak tersinggung. Tapi kalaupun masih tersinggung, itu berarti proses. Masih ada di sana karakter-karakter si jahat yang bisa ingin disembunyikan gitu. Harusnya saya bilang begini, enyahlah engkau iblis gitu. Tapi nggak gitu. Nggak gitu. Dia punya pengalaman. Ya, semuanya dalam keadaan baik. Amin. Oh, biarlah kiranya sepanjang hari ini saudara benar-benar merasakan sorga. Karena tinggal di dalam Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Saudara alirkan sungai kehidupan kepada orang-orang di sekeliling saudara sepanjang hari ini. Ya. Amin. Alirkan ya, saudara ya. Alirkan sungai kehidupan. Biar orang bisa menikmati buah saudara hari ini. Amin. Kehidupan. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk waktu yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa, bagimulah segala kemuliaan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, terima kasih semua teman-teman. Teman-teman yang di radio juga. Puji Tuhan. Ya.